Nah, pas datang audisi, ketemu tuh sama kandidat-kandidat lain. Nah, mulai dari situ saya udah mulai resah nih, wah kayaknya I have to speak up gitu kan. Balik lagi ke SMA, pelajaran favorit saya itu ada 3, matematika, fisika, dan kimia. Kalau mulai tertarik sama isu ini, saya bilang ketika kuliah. Karena bisa dibilang pas kuliah itu wawasan saya benar-benar terbuka. Ada yang cantik, yang penampilannya bikin salfok banget kali ini di studio eksklusif. Ini dia ada Miss Indonesia 2024, Monica Kezia. Halo Monica. Aduh, kalau yang datang ke studio eksklusif pakai, aduh ya ampun, aku jadi insecure. Nggak boleh dong, nggak boleh insecure, dilarang. Oke, dilarang gitu. Tapi bolehlah spill dikit. Biasanya kalau Miss yang sebelumnya juga pasti aku tanya nih, makna dengan sesuatu di kepalanya ini seperti apa nih Mbak Monica pakai akhirnya? Jadi mahkota ini ya yang cantik warna merah dan warna putih ini sebetulnya ini bukan hanya sekedar mahkota. Ini adalah sebuah simbol bahwa kita sebagai Miss Indonesia itu mempunyai tanggung jawab yang besar, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk orang-orang Indonesia. Dan mendapatkannya juga nggak gampang kan? Tentunya tidak. Persaingannya luar biasa. Nah, bolehlah ya di-spill. Ini gimana ceritanya? Kok bukan tiba-tiba ya, akhirnya kepikiran untuk ikut ajang Miss dan ternyata menang sebagai juara di 2024 dan dari Sumatera Utara. Ini first time loh, Sumatera Utara. Aduh, luar biasa. Gimana nih pertamanya bisa mengikuti ajang ini? Yang tertarik apa nih dari? Oke, kita mungkin flashback dulu ya betul. Ke sekian tahun yang lalu ya. Jadi ini diawali waktu kelas mungkin sekitar kelas SMP, lagi libur sekolah. Itu karena nggak ada aktivitas tapi harus produktif, waktu itu didaftarin mama untuk les modeling. Nah awalnya dari situ, baru di situ diajarin tuh catwalk, public speaking dan lain-lainnya. Tapi gurunya itu saya ingat banget, dia bilang, Mon, kayaknya kamu ini punya bakat deh di Miss Indonesia atau setipe gitu ya kan. Terus kayak ada ternyata yang namanya itu pageant ya. Nah, tahu pageant pertama kali itu dari situ. Nah, seiring berjalannya waktu, sekolah, terus kuliah itu menambah wawasan tentang dunia luar ya tentunya. Apalagi saya itu anak rantau. Kuliahnya saya merantau ke Pulau Jawa. Nah, di situ saya baru melihat banyak-banyak hal yang terjadi di dunia tentang isu-isu yang sering sekali tidak disuarakan oleh banyak orang. Nah, mulai dari situ saya udah mulai resah nih, wah kayaknya I have to speak up gitu kan. Nah, kira-kira platform apa nih yang tepat? Karena di sini kan saya orang biasa ya. Nah, waktu itu buka-buka Instagram keluar Miss Indonesia. Terus waktu itu mama juga tiba-tiba beriringan waktu saya lagi nge-scroll Instagram ketemu Miss Indonesia, pas juga mama ngomong, Mon, kamu masih tertarik nggak ke Miss Indonesia? Padahal itu kan conversation dari tahun-tahun zaman masih sekolah mungkin, SMP pula. Iya, itu waktu itu udah kuliah ya, udah mau lulus kuliah. Terus bilang, oh iya ya, menarik juga. Terus kepikiran lagi. Iya, terus waktu itu saya stok tuh Miss Indonesia. Wow, ini nggak cuma sekedar beauty pageant, ini social beauty pageant yang fokusnya itu nggak cuma tentang soal cantik aja. Benar, kecantikan kan ada di luar dan ada di dalam kan. Nah, di sini saya melihat Miss Indonesia itu benar-benar meng-highlight apa yang ada di dalam kita. Gimana cara kita memancarkan inner beauty kita supaya kita bisa membantu nih lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Nah, dari situ tuh saya merasa ini dia nih. Perlu dicoba nih. Benar. Itu inget gak tahun berapa ketika mulai kepikiran, aduh kayaknya Miss Indonesia someday aku harus ikut nih, udah untuk kepikirannya? Mulai kepikiran itu sekitar 2021. Nah, dari 2001 ke 2002 itu udah mulai nih ada aksi-aksinya. Kayak untuk persiapan misalnya bikin badan lebih sehat, merawat kulit. Terus akhirnya 2002 itu kalau nggak salah ada pengumuman open pendaftaran. Kalau nggak salah ya, saya juga lupa ingat, maaf ya kalau untuk bulannya salah, itu udah beberapa tahun yang lalu. Nah, habis itu saya daftar ketika di Semarang karena saya masih kuliah waktu itu. Oh, kuliahnya di Semarang. Ya, saya Universitas Diponegoro. Oh, oke. Kuliah di Semarang, dapat informasi soal Miss Indonesia, kemudian
dicolek lagi sama nyokap, akhirnya ikut. Oke, berarti waktu itu ikutnya wakil tetap dari Sumatera Utara? Tetap dari Sumatera Utara. Dari awal itu bilangnya saya 100% Sumatera Utara, harus Sumatera Utara. Iya, bawa nama daerah. Benar. Akhirnya nih udah oke, yakin daftar nih. Apa yang Monica rasain? Waduh, akhirnya nih daftar, persiapan atau deg-degannya gimana sih akhirnya bisa ikut dalam proses ini yang panjang kan, proses pemilihannya sampai hari ini itu seperti apa? Oke, jujur pas pertama kali daftar untuk yang di 2023 itu agak pasrah sih. Jadi whatever will be karena di situ saya juga karena kan kuliah, jadi waktu itu kan modeling tuh SMP, terus kuliah tuh saya udah bener-bener nggak nyentuh modeling dan nggak. Oh, sempat dilepas ceritanya? Sempat, karena mau fokus edukasi. Oh, iya, sempat dilepas. Jadi saya mikir, wah ini biasanya yang ikut daftar kayak gini pasti udah jauh lebih berpengalaman. Mungkin secara looknya mungkin lebih dari saya juga prepare-nya tuh kan kurang ya. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, kita coba 2023. Kalau belum beruntung, belum rezeki, kita coba mungkin audisi berikutnya. Nah, pas datang audisi ketemu tuh sama kandidat-kandidat lain, terus saya kaget, wah ini kok kayak nggak ada jiwa kompetisinya, friendly banget semuanya yang datang di situ, ngobrol-ngobrol, terus banyak juga berteman dari audisi. Habis itu ya udah nih kita lanjutin audisinya. Jujur ada rasa deg-degan, ada juga rasa gimana ya, excited sih karena excited tapi deg-degan. Iya, itu gimana ya bilangnya, ya begitulah ya. Nah, habis itu udah audisi. Nah, ternyata di 2023 itu kan Miss World-nya diundur ya. Jadi bisa dibilang penantian saya itu 1 tahun untuk pengumuman menjadi finalis. Karena diumumin jadi finalis itu 2024. Benar. Jadi 1 tahun deg-degan. Iya, itu habis audisi itu rasanya aduh gimana, terus udah sempat lupa, terus kayak itu kan aku audisi ya, gimana nih hasilnya? Iya, sampai lupa setahun ya? Lupa setahun, terus akhirnya dikabarin jadi finalis. Wah itu senangnya, wah gak bisa diungkapkan, senang sekali. Saya ingat, waduh sampai nangis. Karena sempet diwacanakan SMP, ternyata menjadi jalan yang akhirnya harus dilewatin juga kan gitu. Tadi bilang katanya selama 1 tahun dalam penantian. Benar. Dengan kata menunggu apakah masuk finalis atau enggak gitu. Apa nih yang dirasain selama 1 tahun? Karena tadi kan setahun itu kan waktu yang cukup lama ya untuk menunggu sesuatu gitu. Apa yang dilakukan Kezia atau yang dirasakan Kezia sendiri nih? Awal-awalnya itu Kak masih berharap ya, waduh ini kayaknya bakal pengumuman sebulan lagi deh gitu, masih nungguin gitu. Terus lama-kelamaan kok kayaknya nggak dateng nih, kayak digantungin kan awalnya. Terus ternyata dapat nih berita kalau emang ternyata ini nunggu Miss World diadain dulu baru mungkin kita bisa lanjut proses. Terus saya mikir ya udah deh, saya nggak bisa nunggu selamanya. Saya waktu itu udah selesai sidang skripsi, kemudian saya wisuda. Habis itu saya seperti fresh graduate pada umumnya saya cari kerja. Ya udah tuh, udah melupakan penantian itu, kemudian cari kerja langsung. Kalau dibilang dilupakan sih enggak ya, itu selalu ada di dalam hati, jujur aja. Masih ada selalu harapan di dalam hati, walaupun ngomongnya ke orang kok ya udahlah gitu. Tapi ya udah please dong Tuhan. Iya benar. Gitu. Selalu dalam doa dalam setahun. Nah, ya udah saya udah apply kerja sana sini, puji Tuhan keterima. Terus saya udah masuk kerja juga. Sampai akhirnya dikabarkan jadi finalis. Oh, berarti posisinya sudah kerja baru dikabarkan menjadi finalis? Benar. Sudah jalan sekian bulan. Oh, oke. Terus gimana mengambil keputusan untuk melepas pekerjaannya atau seperti apa sih kalau kayak gitu? Awalnya saya itu ke kantor mintanya izin cuti untuk berlomba gitu di tingkat nasional. Nah kebetulan kantor saya dulu sangat suportif, sangat mendukung karena mereka tahu ini juga sangat menguntungkan untuk personal branding saya yang akan kemudian hari juga menguntungkan kepada kantor ya pastinya. Terus mereka izinkan. Terus udah saya ikuti proses karantina dan ketika menang saya harus memprioritaskan persiapan ke Miss World dan dengan izin saya resign di kantor. Akhirnya resign dan memilih fokus di sini karena disadari atau enggak ternyata dari SMP sudah ada pernah keinginan di ajang seperti ini ya. Gitu. Tapi boleh bocoran dong ketika tadi SMP Mbak Monica bilang katanya ada yang menyadari bahwa kayaknya kamu ada bakat deh di sini. Tapi dari diri sendiri menyadari itu nggak sih kalau punya potensi dalam
fashion misalnya atau beauty pageant kayak gini, punya kesadaran untuk itu nggak sebelum orang-orang luar ngomong? Jujur enggak. Sama sekali enggak, mungkin karena masih bocil ya, masih anak kecil SMP kan. Taunya itu cuma belajar, main, pulang gitu. Dan pas dikasih tahu baru kayak menarik gitu. Baru mulai difikirkan ketika ada masukan seperti itu. Cuman difikirkan doang sih, belum ada aksi yang gimana-gimana sama sekali enggak. Iya, mungkin kita masih ada ikutin catwalk, fashion show dari les kursus tersebut, tapi untuk dijadikan karir pertama atau menjadi prioritas sih belum, karena waktu itu sangat fokus untuk edukasi. Tetap ya, tetap nomor satu. Dulu, benar. Gitu. Oke, tapi benar nggak nih cum laude teknik kimia? Benar. Tapi belajar di catwalk itu aku mencari nih benang merahnya di mana ya? Teknik kimia kemudian di catwalk itu gimana sih? Sebenarnya ketertarikannya memang di teknik kimia atau gimana? Nah, jadi kalau kita kilas balik lagi ke SMA, pelajaran favorit saya itu ada 3, matematika, fisika, dan kimia. Aduh, matematika, fisika, dan kimia. Oke. Nah, jadi kalau pelajaran kayak biologi, sejarah, saya jujur aja saya kurang bisa mengikuti. Jadi seadanya aja. Nah, tapi waktu mau daftar untuk perkuliahan, saya pastinya nyari perkuliahan yang bisa mendukung minat saya di ketiga pelajaran ini. Benar. Makanya saya pilih teknik kimia. Nah, kalau misalnya untuk catwalk dan aktivitas lain itu cuman sebatas hobi. Atau untuk kalau misalnya saya penat nih belajar, jadi saya punya pelarian ke sesuatu yang saya senangi, yaitu catwalk dan lain-lainnya. Dan pelariannya agak jauh ya dari kimia. Saya tadi sempat baca CV-nya, teknik kimia, oke, tapi catwalk. Dan satu lagi, punya prestasinya banyak itu ternyata di alat musik, piano. Ya, benar. Nah lo, itu kapan belajarnya? Atau pas bareng sama ketika catwalk juga? Nah, kalau piano klasik itu udah dikursusin sama orang tua itu dari TK. Dari TK sudah? Dari TK. Jadi TK, SD, SMP, SMA itu saya kursus musik piano klasik. Dan mulai lomba-lomba gitu itu di SMP kalau nggak salah. SMP mulai lomba. Sebelum ikut Miss masih sempat aktif dengan dunia musik itu? Terakhir saya kursus dan ikut-ikut lomba itu SMA, karena merantau saya meninggalkan guru les tercinta saya dan harus fokus ke kuliah saya, jadi udah nggak terlalu fokus ke musik lagi. Tapi biasanya kan kalau misalnya ada satu kayak musik, kemudian sudah ditekuni dari kecil, biasanya itu kan mendarah daging kan. Banyak orang kemudian ketika kuliahnya juga memilih musik gitu. Kenapa Monica tetap bukan memilih musik, atau mungkin ketika SMP sudah catwalk, kenapa tidak memilih ke dunia yang sudah dirintis lah dari masa kecil? Kenapa nggak kepikiran seperti itu? Mungkin untuk dunia musik ya, kenapa saya nggak memilih untuk kuliah musik atau berkarir di musik itu karena saya secinta itu sama musik, dan saya tahu ketika itu menjadi pilihan profesional saya atau itu menjadi pilihan yang saya jadikan materi kuliah saya, bakal ada satu titik yang saya bakal nggak suka sama musik. Oh, oke. Pasti kalau kita kuliah itu pasti ada titik yang kita itu capek, kita jenuh, itu jenuh. Nah, saya nggak mau hal itu terjadi sama musik karena saya emang secinta itu sama musik. Jadi biarlah musik ini menjadi simpanan saya di hati aja. Tetap menjadi simpanan di hati, tetap menjadi sesuatu yang akan menghibur dalam situasi kalau penat dengan itu ya. Benar. Gitu. Kemudian apa yang dirasakan ketika sudah masuk, finalis aja dulu sebelum pengumuman? Apa sih ketika saya bisa musik nih, saya juga punya ibaratnya ilmu lah untuk catwalk itu. Seberapa pengaruh itu ketika masuk Miss Indonesia? Sebetulnya kalau dibilang berpengaruh sekali itu enggak sih, karena kita juga dikasih pembekalan di masa karantina sama mentor-mentor yang wow keren-keren. Tapi bisa dibilang itu cukup nge-boost confidence saya, karena bisa dibilang itu kan lumayan capek ya pas karantina, karena kita itu aktivitasnya full padat. Berapa lama itu karantina? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Nah, ketika ngejalani materi tersebut, untuk saya bonusnya itu saya nggak perlu mulai dari nol. Jadi saya udah tahu kekurangan saya itu apa, kelebihan saya apa di catwalk contohnya. Saya tinggal tanya ke mentornya, ini kekurangan saya gimana cara kita perbaikinya ya. Jadi kita udah tahulah kita mau berprogres dari mana gitu. Sebenarnya sadar atau tidak,
sudah mempersiapkan dari kecil ya, cuman mungkin belum dipoles atau belum nemuin tracknya nih, baru sekarang ketemu tracknya gitu loh. Selama karantina yang paling dirasakan berat tapi menjadi tantangan itu apa sih? Yang menjadi tantangan mungkin ini satu aja ya. Oke. Banyak juga boleh. Boleh, kita satu aja kali ya. Tantangan pertama itu pas masuk karantina, sebetulnya saya itu lagi demam. Jadi di awal karantina sampai hari ke-5 mungkin itu saya belum sembuh-sembuh. Dan itu merupakan tantangan karena satu, saya nggak mungkin minum obat. Kalau saya minum obat saya ngantuk. Kalau saya ngantuk bener-bener. Materinya kelewat dong, yang rugi saya. Betul. Nah kedua, saya harus bersin-bersin, batuk-batuk, dan itu jujur agak mengganggu finalis lain juga ya pas belajar. Dan kenapa juga nih tantangan, seperti yang saya bilang tadi, materinya itu banyak, jadwalnya itu padat, bisa dari pagi sampai pagi, dan badan yang fit, kondisi yang fit itu sebetulnya sangat harus diutamakan benar. Tapi akhirnya bisa menghandle, memaksakan untuk baik-baik saja. Benar. Demi semua proses bisa dilewati gitu loh. Benar. Mengenal teman-teman sesama finalis dari daerah lain juga, seperti apa nih menjadi pengalaman tersendiri pastinya kan? Dengan latar belakang mereka juga, pasti mereka juga latar belakangnya kan macam-macam nih, kayak ada sarjana teknik kimia menjadi Miss. Agak speechless gitu. Melihat karakter atau latar belakang teman-teman yang lain juga seperti bervariasi, itu seperti apa nih? Jujur sebuah kebanggaan bagi saya untuk saya sekarang ini udah bisa pamer. Saya punya teman dari semua provinsi di Indonesia, dan itu nggak semua orang bisa kayak gitu. Dan sebetulnya sebuah kebanggaan untuk saya bisa pamer kayak gitu ya. Tapi apa yang saya rasakan adalah ternyata Indonesia itu variatif itu isinya, seberagam, beraneka ragam itu. Karena mulai dari tarian, cara bicara, aktivitas kesehariannya itu udah beda tuh, dari Aceh sampai ujung Indonesia itu bener-bener beda. Dan untuk mempelajari hal-hal tersebut itu menurut saya sangat menarik dan menyenangkan. Dan walaupun kita itu semua berbeda ya dalam segi umur atau mungkin suku, kebiasaan, tapi yang bisa saya rasakan tuh sisterhood-nya tetap jalan di dalam Miss Indonesia. Jadi menemukan keluarga baru juga, meskipun 2 minggu doang ya, tapi lumayan diforsis banget lah. Benar. Ilmunya pengalamannya pertemanannya gitu loh. Merasa ada misalnya finalis dari daerah mana yang satu, aduh ini kan biasanya kita juga punya panutan atau idola lah, ini kayaknya idola gue nih, atau misalnya kayaknya justru menjadi saingan paling berat nih, ada kayak gitu nggak sih? Mungkin kalau untuk dijadikan saingan enggak ada sih, karena waktu itu Bu Liliana juga pernah datang ngasih materi. Ibu Liliana itu ngomongnya seperti ini, di Miss Indonesia itu kita itu kayak fast track sekolah, bukan kompetisi aja. Ini fast track sekolah, kalian dikasih materi dari A sampai Z dalam 2 minggu. Jadi saingan kalian tuh sebetulnya bukan orang yang di kanan kiri kalian, teman-teman kalian tuh bukan saingan, tapi diri sendiri. Saingan kita itu diri sendiri. Gimana kita mengalahkan keletihan kita, gimana kita mengalahkan rasa bosen atau mungkin rasa insecure kita, itu yang sebetulnya menjadi kompetisi, bukan teman-teman di kanan kiri kita. Tapi kalau yang diidolakan banyak sih, jujur. Kalau boleh cerita, di Miss Indonesia tuh ada yang udah black belt taekwondo, tapi dia udah lulusan grade 8 ballet. Tapi dia juga dokter. Coba nobain. Kan jadi variasinya banyak banget sih. Itu semua dalam satu orang. Dengan semua yang dia punya, dengan bener. Berarti nggak salah juga lah ya kalau Monica nyanyi, piano, catwalk, teknik kimia, sekarang Miss. Berarti nggak salah. Karena semuanya ternyata seperti itu. Iya, semuanya tuh keren-keren. Pokoknya banyak yang saya idolakan di Miss Indonesia 2024. Ada yang sempat menjadi bestie sampai sekarang mungkin? Kalau bestie yang cuman satu orang aja saya bisa bilang enggak, karena mereka tuh semuanya baik-baik, suportif, dan bisa dibilang semua 38 finalis tuh sangat dekat. Jadi bisa dibilang saya bestie dengan mereka semua, 38 finalis. Karena itu tadi ya, menjadi keluarga dalam waktu 2 minggu yang super singkat itu. Benar. Setelah penantian 1 tahun, kemudian 2 minggu bareng-bareng, perbedaan yang paling Monica rasain apa sih? Perbedaan dalam diri sendiri atau benar, dalam diri sendiri setelah proses 2 minggu itulah paling tidak. Jujur, MISS, Manner, Impressive, Smart, dan Social itu yang dulunya cuman kayak ya udah, sekarang itu bener-bener jadi center dari
dari hati saya, dari kehidupan sehari-hari saya, gimana saya bisa memancarkan manner, impressive, smart dan social ke setiap orang yang saya ketemuin. Dan saya juga menyadari dari cara saya berpikir, dari cara saya berbicara, ketemu orang itu udah kerasa bedanya. Ada perubahan yang benar-benar selama 2 minggu itu di tadi Monica bilang fast track. Kalau nggak salah kamu juga unggul ya untuk fast track podcast soal isu gender. Yes. Nah, isu gender di Indonesia terutama itu kan masih terus-terusan di ini, tapi bagaimanapun kita juga tetap negara patriarki yang lagi-lagi kita dibenturkan tuh. Kalau dari kamu sendiri melihat gender di Indonesia seperti apa sampai akhirnya kamu bisa menjadi unggul untuk fast track sendiri, apa yang kamu bahas ketika itu? Sebetulnya kenapa saya, jadi ini kan random ya topiknya dikasih di acak. Betul. Dan ketika saya dan partner saya Miss Maluku dapat itu tentang kesetaraan gender di tempat kerja, saya merasa ini saya banget, ini yang pengen saya discuss karena ini hal yang sangat saya resahkan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat nih ke perusahaan-perusahaan besar atau mungkin ke jajaran direksinya dan komisarisnya, pernah nggak ngelihat isinya tuh semua perempuan? Ya sih jarang ya. Hampir nggak pernah ada. Direksi misalnya BUMN, swasta itu semuanya mayoritasnya laki-laki. Dan apakah itu terjadi karena kita perempuan kurang pintar atau apakah itu terjadi karena kita kurang berpotensi? Menurut saya kita lebih dari cukup sih. Nah, jadi dari keresahan itu saya itu sharing di podcast itu tentang apa yang sedang terjadi di Indonesia di lapangan profesional dan apa yang bisa kita sikapi. Gimana sih cara kita bisa mengubah mindset ini? Mungkin untuk ke atasnya kita udah nggak bisa berubah, tapi misalnya untuk ke bawah generasi yang akan datang, nah kita harus bisa menyuarakan opini kita harus bisa membuat hal ini itu jangan terulang lagi di generasi berikutnya. Kalau bisa kita compare ya sebetulnya ke generasi-generasi sebelumnya, mungkin satu pun wanita di jajaran direksi itu hampir nggak ada. Sekarang bisa nih kita melihat CEO perempuan, kita udah bisa lihat komisaris yang perempuan udah mulai nih berkeluaran. Nah, harapan saya itu suatu hari dalam waktu yang gak usah yang lama-lama, kalau bisa 50% wanita, 50% pria. Imbang jadinya. Harapan saya sih begitu ya. Imbang. Dan kamu sendiri kan memang punya ketertarikan terhadap isu perempuan ya. Mungkin agak sedikit beruntung ketika secara random dapatnya soal gender gitu. Benar. Minimal ada dasar-dasar yang sudah pernah jadi referensi apa sih. Seberapa tertarik dengan isu perempuan dan sejak kapan menyadari bahwa isu ini menarik nih buat dipelajari atau dikenal lebih dalam? Kalau mulai tertarik sama isu ini saya bilang ketika kuliah. Karena bisa dibilang pas kuliah itu wawasan saya benar-benar terbuka. Karena saya pertama merantau, kedua saya ikut banyak organisasi di kampus, jadi di situ mata saya benar-benar terbuka tentang isu perempuan gitu. Dan pas ngejalanin podcastnya juga kan itu sebetulnya nggak boleh research ya. Iya. Jadi apa yang kita save di otak aja kan yang kita harus discuss bener. Jadi saya tertarik dengan isu ini supaya gimana ya, perempuan itu tidak merasakan hal ini lagi, dan semoga podcast saya yang kemarin membantu. Oke, menarik nih ketika isu perempuan tadi kalau misalnya Monica bilang CEO perempuan apa segala macam, tapi kita tuh kan sebenarnya dalam budaya patriarki ya, kita in between gitu loh. Yes. Di kota-kota besar mungkin kita beberapa hal sudah melihat itu, tapi kadang-kadang ada stereotip sosial masyarakat yang masih mengusung budaya kah dengan bahwa perempuan tuh harusnya gini aja, nggak boleh gini, kayak gitu-gitu, batasan-batasan pengkotak-kotakan itu. Kamu melihatnya seperti apa? Kalau misalnya balik lagi kita di kakak bilang di kota besar mungkin udah mulai nih berprogres supaya kita bisa equal ya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau misalnya kita ke pelosok sana itu bener-bener patriarki sekali ya. Terasa banget, betul. Nah, dengan harapannya kita bisa reach out nih ke anak-anak mereka, ke yang masih muda, mereka punya akses ke teknologi, mereka bisa baca buku-buku, semoga mereka itu bisa disadarkan. Dengan hadirnya saya sebagai Miss Indonesia, saya juga harap saya bisa menjadi orang tersebut yang menyadarkan bahwa mau dari Sabang sampai Merauke kita harus memperjuangkan kesetaraan gender ini. Jadi
misalnya nih ada anak muda yang di pelosok, mereka nonton video ini, mereka baca buku tentang kesetaraan gender, mereka bisa membuka mata, mungkin menasehati orang tua mereka juga, membuka mata mereka juga. Tapi yang pastinya harapan saya adalah untuk adik-adik mereka, untuk teman-teman mereka bisa saling mendukung dan mensupport gender equality. Oke. Berarti sebenarnya patriarki oke lah, itu memang sudah budaya kita ya, tapi bagaimana pola pikir kita kemudian membuka itu gitu, bahwa laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama. Kayak gitu. Ada nggak sih selama ini ya ketika kamu menyadari bahwa gue tertarik nih dengan isu perempuan atau isu gender, ada hal konkret apa nggak sebelum masuk ke Miss aja yang pernah kamu lakukan atau kamu ikut apa kayak gitu, ada nggak sih? Mungkin yang paling sederhana itu adalah kita empowering atau mungkin mendukung komunitas-komunitas kecil yang terfokuskan untuk wanita. Apalagi misalnya ada nih perusahaan yang emang mereka itu fokusnya itu untuk support wanita, jadi mereka rekrutnya itu kebanyakan yang wanita. Nah, untuk support bisnis seperti itu menurut saya itu ada langkah kecil saya untuk mendukung kesetaraan gender. Sudah terpikir nggak kira-kira kalau misalnya isu gender, isu perempuan ini bakal menjadi poin penting nih untuk saya sebagai Miss, sudah kepikiran itu nggak, peran seorang Miss dalam kesetaraan gender itu? Oke, baik. Jadi sebagai Miss Indonesia, paling utama itu adalah saya untuk menginspirasi dan juga menjadi wadah untuk teman-teman di luar sana, untuk wanita-wanita di sana, menginspirasi mereka untuk selalu memperjuangkan hak-hak mereka, untuk selalu memperjuangkan apa sih yang mereka layak terima di dunia kerja ataupun mungkin di rumah. Nah, saya berharap saya bisa menjadi frontliner ya istilahnya untuk perjuangan ini. Aduh, gila ya. Ini Miss Indonesia bicara soal perempuan, padahal tadi lagi-lagi saya kembali lagi ke teknik kimia, kemudian bicara soal perempuan. Oke, Monica, ini kan sudah Miss Indonesia 2024 sudah oke lah, dengan bangga dengan mahkotanya di kepala gitu. Ada PR atau tanggung jawab yang kamu emban tentunya untuk menuju Miss World di 2025 gitu. Meskipun masih jauh, tapi minimal secara pribadi lah, persiapan kamu seperti apa nih untuk Miss World sendiri? Untuk persiapan Miss World bersama Star Media Nusantara dan Star Harvest Academy akan menjalankan beberapa kelas intensif seperti kelas catwalk, public speaking, personal branding, dan terlalu banyak untuk saya sebutkan satu persatu, seperti olahraga, merawat kulit, dan juga mengurus badan. Tentunya itu juga persiapan yang harus dimatangkan sebelum Miss World. Tapi kalau misalnya secara mandiri, secara personal, itu yang pertama menyiapkan mental, karena kita akan ketemu dengan seluruh penjuru di dunia ini ya. Setiap negara akan mengirimkan wakilnya dengan keindahan mereka, keunikan mereka. Jadi saya harus mempersiapkan mental untuk jangan insecure tentunya, karena jangan insecure. Jangan insecure, kita harus confident. Kita nggak boleh takut nih kalau misalnya kita dikasih challenge ketika di Miss World, karena kan banyak fast tracknya juga, karantinanya juga lebih panjang. Tentunya diperlukan mental yang lebih kuat. Jadi dari dini hari saya ingin mempersiapkan diri saya secara mental. Yang paling bikin kamu pede menuju Miss World apa nih? Pede menuju Miss World, sebetulnya Miss World-nya masih lama ya, tapi untuk titik ini mau pede lah mulai dari sekarang. Untuk titik ini mungkin hati sih, hati sendiri. Karena ada sebuah ketulusan dalam hati saya untuk memperjuangkan Indonesia di Miss World. Saya bukan mau cari pamornya atau mau cari nama atau jabatan atau apapun itu. Jadi titik ini niat saya itu adalah hanya untuk membanggakan Indonesia, membawa Indonesia di mata dunia lah gitu. Benar. Cantik itu nggak cuma fisik doang, tapi ada inner beauty yang jangan disepelekan. Sudah melewati karantina, sudah menjadi Miss Indonesia, siapa orang paling penting dalam perjalanan Monica, terutama untuk ajang seperti ini, siapa sih? Bisa dibilang ini jawaban yang sangat klise. Yang pasti keluarga ada papa, ada mama, ada kakak saya yang sekarang lagi di Sumatera Utara. Lanjutkan jarak jauh. Jadi selama kuliah pun kerja dan sekarang Miss Indonesia, support saya itu selalu LDR. Bukan pacaran doang LDR. Ini keluarga juga LDR, tapi karena mereka selalu di hati, supportnya itu selalu ngena. Jadi mereka yang selalu ngedorong saya untuk menjadi versi yang paling baik, versi diri saya yang paling baik, bukan versi terbaik menurut orang lain. Dan mereka juga selalu menjadi sosok rumah
ketika saya lagi capek atau saya lagi letih, saya butuh perlindungan, mereka lah sosok rumah tersebut. Ada rasa ini nggak sih dengan jadwal rutin kesana kemari kayak gini nih gitu, capek tapi juga seneng merasakan kayak gitu kan pastinya? Lebih kayak ke excited, kayak wah ada apa lagi nih, kita besok mau ngapain nih, besok belajar apa, kerjain apa, karena tiap hari itu ada yang baru, bukan kayak dulu di kuliah atau di kerjaan yang bisa dibilang cukup ya sama lah rutinnya hari ke hari. Itu aja yang kita kerjakan, betul. Jadi hari ini sama besok kerjaan saya itu udah beda dan saya suka karena itu menurut saya exciting, interesting dan challenging. Pokoknya tiap hari ada yang baru, Benar. setiap hari ketemu orang yang baru. Benar. Gitu. Habis ini jangan-jangan dia belajar taekwondo nih. Oke, terakhir nih. Kemarin kan juga pastinya menjadi Miss juga mendapat support lah, selain keluarga, pasti juga warga dari Sumatera, apalagi menjadi pertama kali gitu loh. Mungkin terakhir sebelum kita selesai boleh ngucapin makasih atau apa yang pengen Monica ucapin buat semuanya karena sudah mensupport lah sekarang menjadi Miss Indonesia. Boleh ke kamera, silakan. Teruntuk keluarga saya dan teman-teman saya dan juga semua warga Sumatera Utara, terima kasih atas dukungan kalian dari persiapan karantina Miss Indonesia 2024 hingga Grand Final. Dukungan kalian sangat terasa di dalam hati saya, sangat saya apresiasi. Dan juga untuk warga Indonesia, saya akan maju menuju Miss World yang ke-72 tahun depan. Doa dan dukungan kalian semua sangat saya perlukan. Jadi saya sebagai Miss Indonesia 2024 juga berharap saya bisa memberikan yang terbaik kepada Indonesia, dan untuk melakukan hal tersebut saya membutuhkan dukungan kalian. Dan kepada pageant lovers di luar sana, jangan capek-capek untuk selalu support Monica supaya di Miss World Indonesia, Miss World 72 kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Oke. Yang pastinya harus membawa apapun yang terbaik atas nama Indonesia, diwakili oleh Monica Kezia. Thank you waktunya. Thank you, Kak. Thank you for sudah inviting. surprise banget ya dengan backgroundnya kemana, tiba-tiba dengan mahkota di kepalanya. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi banyak perempuan-perempuan di luar sana bahwa apapun pendidikannya, apapun yang kamu tertarik, ketika punya ada kesempatan itu harus diambil dan jangan insecure. Satu hal mungkin mau nambahin. Boleh. Untuk perempuan di luar sana, saya ingin mengatakan jangan pernah takut bermimpi setinggi langit. Mau orang itu bilang mimpi kalian tuh gila atau nggak mungkin terjadi, tetap aja silahkan bermimpi setinggi langit, dengan catatan kalian harus memberikan 200% diri kalian untuk mencapai mimpi tersebut. Karena saya yakin kita perempuan, kita kuat, kita berpotensi, dan kita bisa menaklukkan dunia. Oke, tuh jadi nggak boleh insecure. Oke, Monica Kezia, thank you sudah datang di Eksklusif. Sukses buat kedepannya, terutama buat Miss World tahun depan ya. Oke, thank you. Thank you so much.